Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Ella. Kali ini kakak akan membahas mata pelajaran fikih kelas 2 di Madrasah Ibtidaiyah semester 1 pada bab 2, yaitu sholat fardu. Kali ini kakak mau bertanya, apakah kalian sudah mengerjakan sholat fardu? Ya, sudah. Apa saja sholat fardu itu? Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, betul sekali. Selanjutnya, kakak akan membahas apa itu pengertian sholat fardu. Sholat fardu menurut bahasa adalah memohon atau berdoa. Sedangkan sholat fardu menurut istilah adalah perkataan atau perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu tadi adalah pengertian sholat fardu menurut bahasa dan menurut istilah. Sholat fardu adalah kewajiban bagi umat Islam. Jadi, setiap umat Islam itu wajib mengerjakan sholat fardu. Apa sih adik-adik hukumnya sholat fardu itu? Ya, hukum sholat fardu adalah wajib. Pada saat melaksanakan sholat fardu, seorang muslim itu harus mengetahui syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan sholat. Setelah kita membahas pengertian sholat fardu, kali ini kita akan membahas syarat sholat fardu. Kali ini kita akan belajar syarat sholat. Syarat sholat ini ada dua adik-adik. Yang pertama yaitu syarat wajib. Yang kedua yaitu syarat sah sholat. Syarat wajib ada 3 adik-adik. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua balik atau dewasa. Untuk yang ketiga berakal sehat. Selanjutnya, kita akan mempelajari syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu ada 7 adik-adik. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Untuk aurat laki-laki ini dari tali pusar sampai lutut adik-adik. Kalau aurat perempuan, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Untuk yang keempat, hadap kiblat. Yang kelima, yaitu sudah mengetahui waktu sholat. Yang keenam, mengetahui cara-cara sholat. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu mengetahui rukun sholat. Itu tadi adalah syarat sah sholat fardu. Bisa dipahami ya adik-adik? Selanjutnya kita akan mempelajari rukun sholat. Siapa yang tahu apa itu rukun sholat? Rukun adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Apabila tidak dilakukan, maka sholat fardu itu akan batal atau harus mengulangi dari awal. Rukun sholat fardu itu ada 13 adik-adik. Pertama itu yaitu niat. Niat yaitu menyengaja untuk melakukan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Apabila ada orang yang sakit, bisa melakukan sholat dengan duduk. Apabila tidak bisa duduk, maka mereka bisa tidur terlentang.
apabila mereka tidak bisa sholat dalam keadaan tidur terlentang, maka mereka bisa sholat dengan isyarat mata. Untuk yang ketiga yaitu membaca takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Untuk yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumak nina. Apa sih tumak nina itu? Tumak nina adalah berhenti sejenak. Yang keenam yaitu i'tidal dengan tumak nina. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumak nina. 8, duduk di antara 2 sujud dengan tumak nina. Untuk yang kesembilan, duduk tasyahud akhir dengan tumak nina. Untuk yang ke-10 yaitu membaca bacaan tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi Muhammad pada saat tasyahud akhir. Yang ke-12 yaitu membaca salam yang pertama. Untuk yang ke-13 yaitu melakukan rukun dengan tertib. Itu tadi adalah rukun sholat fardu ya adik-adik. Selanjutnya kita akan mempelajari sunnah-sunnah sholat. Akan belajar sunnah-sunnah sholat. Apa itu sunnah adik-adik? Sunnah adalah perbuatan atau amalan apabila dikerjakan kita mendapat pahala. Tetapi jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Dan sunnah-sunnah sholat ini ada 7 adik-adik. Yang pertama, ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangan. Bisa dilihat ya gambarnya adik-adik. Untuk yang kedua yaitu mengangkat tangan ketika hendak ruku, bangun dari ruku, dan berdiri dari tasyahud awal. Yang ketiga, bersendekap ketika berdiri. Keempat, yaitu mengarahkan pandangan ke arah tempat sujud. Untuk yang kelima, membaca tasbih pada saat ruku dan sujud. Untuk yang keenam, yaitu membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud. Untuk yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu membaca salam yang kedua. Itu tadi adalah sunnah-sunnah dari sholat fardu ya adik-adik. Selanjutnya kita akan belajar tentang hal-hal yang membatalkan pada saat sholat fardu. Baik, hal-hal yang membatalkan sholat ini ada 9 adik-adik. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang kedua, tidak memenuhi syarat sah sholat. Seperti terbukanya aurat, berhadas, dan lain sebagainya. Untuk yang keempat, banyak gerak dengan sengaja. Untuk yang kelima, yaitu makan dan minum dengan disengaja. Untuk yang keenam, yaitu menambah gerakan sholat dengan disengaja. Untuk yang ketujuh, 8, yaitu mendahului imam sebanyak 2 kali. Jadi, pada saat sholat dengan berjamaah di masjid atau di rumah dengan keluarga, kita tidak boleh mendahului imam yang sholat. Akhir yaitu murtad atau keluar dari Islam. Itu tadi adalah hal-hal yang menyebabkan batalnya sholat. Selanjutnya kita akan mempelajari bacaan dan gerakan sholat. Yang pertama yaitu berdiri tegak menghadap kiblat. Yang kedua, niat. Berniat di dalam hati untuk melaksanakan sholat fardu. Berikut adalah contoh niat sholat subuh. Yang ketiga, takbiratul ihram sambil membaca Allahu Akbar. Yang keempat, bersendekap dengan membaca doa iftitah.
Yang kelima, membaca surat Al-Fatihah. Dan untuk yang keenam, yaitu membaca salah satu surah atau ayat yang ada di dalam Al-Quran. 7 adalah ruku. Ketika ruku, membaca tasbih ruku sebanyak 3 kali. Yang kedelapan yaitu i'tidal. Ketika i'tidal, membaca Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu membaca doa ketika i'tidal. Kesembilan yaitu sujud dengan membaca tasbih sujud sebanyak 3 kali. Yang ke-10 adalah duduk di antara 2 sujud. Berikut adalah bacaan ketika duduk di antara 2 sujud. Yang ke-11 yaitu duduk tasyahud awal. Ketika duduk tasyahud awal, membaca doa sebagai berikut. Yang ke-12 yaitu duduk tasyahud akhir. Ketika tasyahud akhir, kita membaca doa sebagai berikut. Yang ke-13 yaitu salam. Menengok ke arah kanan, kemudian salam lagi. Menengok ke arah kiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullah. Itu tadi adalah pembahasan mengenai materi sholat fardu. Disimak baik-baik ya adik-adik, agar kalian semua mengetahui dan paham dengan jelas materi yang sudah kakak berikan. Cukup sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik.